Kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang berita gembira sebenarnya ya, yang berkaitan dengan demokrasi kita. Ya, terkait penghapusan ambang batas capres, dan saya melihat ini adalah satu satu apa kemajuan di dalam demokrasi Indonesia, dan kita berharap ini akan ya berkontribusi terhadap perbaikan eh, dan tentunya perbaikan kesejahteraan rakyat ya. Teman-teman, sebelum dilanjutkan ya, saya mengingatkan kembali bahwa apa tayangan-tayangan yang saya sampaikan melalui YouTube ini ditujukan untuk edukasi publik ya. Oleh karena itu, mohon Anda berkenan untuk membantu meluaskan eh, tayangan ini sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Untuk itu, kiranya berkenan untuk mensubscribe, share, like, and comment ya. Adapun untuk mengakses video-video lain yang ada di channel saya, silakan klik gambar lonceng. Baik, eh, ya kita mulai dari informasi yang disampaikan oleh hampir, saya rasa tidak ada berita nasional yang tidak tidak menjadikan ini berita penting ya. Salah satu yang saya kutip adalah dari Kompas ya. MK hapus presidensial threshold ya. Anwar Usman dan satu hakim dissenting opinion. Ini berita yang tanggal 2 Januari, di mana isinya itu adalah ambang batas dihapus, semua parpol bisa usung capres. Diberitakan sebelumnya eh, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangannya, ya, salah satu hakim MK yaitu Saldi Isra mengatakan ambang batas pencalonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, berapapun besaran ambang batas itu. Sebab dengan ambang batas tidak semua partai politik bisa memberikan atau mengajukan calon presiden. Nah, ada 5 poin yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, ya, berkaitan dengan penghapusan presiden threshold ini. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres dan wapres. Pengusungan pasangan capres dan wapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih. Kemudian yang keempat, dikatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Perumusan rekayasa konstitusional termasuk perubahan undang-undang pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Teman-teman sekalian, saya tidak membicarakan dalam konteks politik, ya, tapi berbicara kaitannya dengan ekonomi, ya, khususnya ekonomi suatu negara. Kalau kita lihat, ya, kita buka referensi dari eh, jurnal, ya, saya ambil salah satu jurnal internasional bereputasi, ya, dari eh, nama jurnalnya adalah World Development, artikelnya berjudul Economic Freedom, Democracy, and the Quality of Life Stroud, ya, ditulis oleh Stroud, ya.
tahun 2007. Nah, kita ambil kesimpulan pentingnya saja, ya, bahwa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan itu lebih baik di negara-negara demokrasi dibandingkan negara non-demokrasi. Ya, artinya negara demokrasi itu bisa berpeluang besar memberikan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang tidak demokrasi, negara-negara yang otoritarian misalnya. Kita bisa melihat dengan mudah, dapat dikatakan tidak pernah terjadi semacam permintaan suaka politik, ya, dari negara demokrasi ke negara lain, ya, tidak pernah terjadi. Tapi kita bisa melihat banyak kejadian adanya permintaan perlindungan politik, suaka politik dari figur-figur di negara-negara yang otoritarian, negara-negara yang tidak menganut demokrasi, ya, eh, ke negara lain, ya. Banyak aktivis-aktivis demokrasi, aktivis-aktivis HAM, aktivis-aktivis kemanusiaan, ya, yang kemudian terpaksa melarikan diri dari negaranya, ya, karena kalau kita lihat negaranya tidak menganut prinsip demokrasi. Di negara tersebut tidak ada kebebasan berpendapat, ya, tidak diperkenankan mengkritik negara, tidak diperkenankan mengkritik penguasa, tidak diperkenankan mengkritik pemerintah. Sehingga kalau melakukan hal tersebut dianggap melakukan apa suatu pelanggaran hukum yang besar yang bisa dikenakan sanksi sanksi pidana. Nah, itu terjadi di negara-negara yang non demokrasi. Jadi sekali lagi kita tidak pernah, saya katakan begitu, eh, melihat misalnya figur-figur orang-orang yang melarikan diri dari negara demokrasi ke negara non demokrasi. Yang banyak terjadi adalah yang melarikan diri dari negara non demokrasi kemudian berlindung ke negara-negara yang menganut em, paham demokrasi. Ya, artinya demokrasi sebagai tatanan pengelolaan negara, tatanan manajemen negara itu relatif bisa memberikan apa kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan dibandingkan negara-negara yang tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan berlakunya parliament threshold itu kan menyebabkan kalau saya menggunakan bahasa ekonomi, monopoli di pasar politik itu menjadi hilang, ya. Kita tahu monopoli itu berbahaya, merusak kalau kita berbicara di ilmu ekonomi. Monopoli itu bersifat eksploitatif terhadap apa? Terhadap konsumen. Kalau produsennya tunggal atau monopoli. Atau sebaliknya kalau konsumennya tunggal, yang kita kenal dengan istilah monopsoni, itu juga merusak karena dia akan mengeksploitasi apa produsennya. Nah, di dalam dunia politik begitu juga. Di dalam dunia politik, dalam perspektif kalau kita berbicara menganalogkannya dengan ekonomi, maka aktivitas politik itu bisa dianalogkan dengan pasar, ya, di mana produsen yaitu adalah partai politik atau politisi, sedangkan konsumen adalah para pemilik suara, voter. Apa yang diperjualbelikan, yang diperjualbelikan adalah barang barang publik. Barang publik itu apa? Barang publik itu ya pendidikan, kesehatan, pangan, papan, ya,
eh, apalagi keamanan, ya, itu adalah barang-barang publik. Infrastruktur itu merupakan barang publik. Nah, jadi para politisi, partai politik, mereka menawarkan kepada konsumen, yaitu para konstituen, para puter, pemilik suara, menawarkan barang publik yang terbaik. Ya, kalau kita berbicara dalam perspektif eh, logika ekonomi, dan para pemilik suara, para voter, para konsumen itu akan membelinya dengan footer, dengan food, dengan food ya. Kalau bahasa Inggrisnya food itu adalah suara, ya. Anda memberi saya fasilitas pendidikan yang baik, saya akan berikan suara saya ke Anda. Anda memberi saya eh, fasilitas kesehatan yang baik, saya akan memberikan suara saya ke Anda. Tapi sebaliknya ketika nanti Anda tidak memberikan seperti yang saya harapkan, maka pada saat transaksi politik selanjutnya, pada saat pemilu selanjutnya, saya tidak akan mem- apa, saya tidak akan memberikan suara saya ke Anda. Anda tidak akan bisa membeli suara saya. Begitu eh, logika pasar dari aktivitas politik. Nah, yang berbahaya ketika dia menjadi monopoli, ya. Kalau hanya ada segelintir partai, karena dia besar, kemudian hanya dia yang berhak mencalonkan pejabat-pejabat pejabat-pejabat publik penting seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, ya. Kemudian tidak ada kompetisi di situ, maka konsumennya kehilangan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang publik yang terbaik, ya. Karena kalau monopoli atau kalau oligopoli itu si apa pemilik kekuatan politik, ya dengan santai saja dia apa tidak perlu tidak perlu tidak perlu menunaikan menunaikan maksud saya menunaikan eh, janjinya ketika saat kampanye, ya, karena dia tidak punya risiko, ya, tidak punya risiko untuk ditinggalkan oleh pemilih, ya, karena posisi dia eh, posisi apa yang terbesar, dan biasanya posisi yang terbesar itu punya punya kemampuan untuk apa mendekati pemilih juga lebih lebih apa lebih lebih powerful, ya, lebih lebih kuat dibandingkan partai-partai politik lain, ya, karena misalnya punya anggaran yang besar, punya dana yang besar, sehingga apa eh, puter itu bisa bisa ditundukkan dengan kekuatan uang, ya. Nah, apalagi kita ketahui bahwa demokrasi itu sebenarnya mensyaratkan dua hal yang penting agar dia berjalan berjalan baik, ya, agar dia berjalan baik, bisa menghadirkan pasar politik yang sehat, pasar politik yang adil, yang bersaingnya itu bersaing fair, bersaing secara adil. Dua syarat itu, yang pertama adalah syarat eh, apa kecerdasan atau akses informasi di pasar. Kalau kita bicara ekonomi, kalau ada pihak yang tidak memiliki akses informasi, maka dia akan dieksploitasi. Contoh, saya membeli membeli mobil bekas misalnya, ya. Saya tidak mengerti mesin, saya tidak mengerti
eh, apapun terkait mobil, ya, maka saya akan mudah dieksploitasi oleh si penjual mobil. Nah, begitu juga di dalam politik. Ketika voter itu apa tidak memiliki kemampuan untuk eh, membaca, menganalisis, ya, terkait apa yang atau dia memiliki informasi terkait apa yang ditawarkan oleh partai politik, maka mudah untuk apa dieksploitasi. Cukup dengan misalnya dengan money politik yang sedikit, kemudian suaranya bisa eh, diserahkan ke partai politik tertentu atau politisi tertentu yang kemudian eh, suara itu, ya, yang harusnya bernilai mahal karena suara itu, dengan suara itu dia bisa mendapatkan barang publik yang bermutu, ya, misalnya sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan yang baik, ya, jalan jalan-jalan yang baik, ya, infrastruktur kesehatan yang baik, ya. Nah, itu tidak didapatkan. Yang didapatkan hanya sejumlah kecil rupiah pada saat eh, transaksi yang sangat yang sangat apa? Yang sangat singkat sebelum pemungutan suara yang nilainya sangat kecil, ya, dibandingkan kalau dia memiliki informasi yang luas bahwa apa suaranya itu bisa berimplikasi dia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, bukan hanya mendapatkan uang katakanlah 300.000 ataupun 500.000 yang hanya bisa digunakan dalam ya 1 minggu, ya, karena dia tidak paham bahwa foodnya itu sangat bernilai, ya, ibarat orang yang memiliki mutiara tapi dia tidak tahu bahwa itu yang dia pegang itu mutiara, sehingga dia jual dengan harga yang sangat murah karena ketidaktahuan dia, informasinya eh, terbatas, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki kualitas demokrasi kita, di samping apa yang telah dilakukan oleh eh, Mahkamah Konstitusi, itu menghilangkan monopoli politik, bahwa hanya partai-partai tertentu yang memiliki dominansi yang bisa kemudian mengajukan capres, ya. Tapi juga di sisi yang lain, dari sisi eh, voter, kita harus selalu berusaha menghadirkan agar rakyat kita itu selalu memiliki kecerdasan terkait masalah politik, ya, bahwa melalui politik mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, untuk memahami seperti itu, tentunya eh, puter kita pertama harus memiliki pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik. Dan yang kedua juga harus juga memiliki eh, kesejahteraan yang memadai, ya. Karena kalau orang yang memiliki kesejahteraan yang memadai, kemudian memiliki wawasan pendidikan, pemahaman yang baik, dia tidak akan tergoda dengan uang 500.000 atau 1 juta, karena itu terlalu kecil. Karena foodnya, suara dia lebih mahal, ya. Suara dia itu harganya adalah fasilitas pendidikan yang baik. Suara dia itu harganya adalah fasilitas kesehatan yang baik. Suara dia itu adalah jalan yang baik, ya. Suara dia itu berharga, ketersediaan pangan yang baik. Dan itu hanya bisa dimengerti, hanya bisa disadari oleh seorang voter yang memiliki informasi yang luas, ya, perlu kecerdasan. Dan kedua, dia juga ya harus memiliki kesejahteraan ekonomi yang memadai.
ya, sehingga tidak tergoda dengan hanya uang uang yang sangat kecil untuk mengorbankan kesejahteraan yang sungguh sangat besar. Nah, itu poin yang pertama, kawan-kawan sekalian, bahwa eh, demokrasi, ya, paling tidak menurut Stroud, ya, itu negara-negara yang menganut paham demokrasi itu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka lebih baik di negara-negara dibandingkan negara-negara yang non demokrasi. Nah, poin yang kedua, kalau kita melihat eh, juga hasil eh, kajian, ya, hasil penelitian dari ini Knudsen tahun 2020. Jadi analisis statistik yang dia lakukan dengan menggunakan data panel dari 21 negara Asia, dia menemukan bahwa kediktatoran itu berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jadi kediktatoran itu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ya, jadi kalau kita ingin melihat apa eh, pertumbuhan ekonomi yang yang positif, yang meningkat, apalagi target pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi, ya, kediktatoran itu menjadi harus direduksi, dikurangi, bahkan harus dihilangkan. Karena kediktatoran itu menyebabkan apa implementasi pembangunan itu tidak berdasarkan kepada eh, kaidah-kaidah yang benar. Ya. Implementasi pembangunan itu tidak berdasarkan ilmu dan teknologi, tapi berdasarkan vested interest, ya, berdasarkan keinginan dari person atau kelompok. Tapi karena dia punya power dan kekuasaan, dia kemudian bisa menekankan keinginannya itu bisa sehingga menjadi eh, tereksekusi di negara. Ya, nah, akibatnya karena tadi apa pembangunan yang dilakukan itu tidak berbasiskan kekuatan apa ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya berdasarkan kepentingan, ya, maka ketika diimplementasikan yang terjadi adalah kegagalan, ya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kemudian banyak negara-negara otoritarian itu mengalami shock ekonomi yang negatif yang parah. Ada yang inflasinya sampai eh, puluhan ribu persen, ya. Itu contoh apa bentuk kediktatoran. Memang ada kediktatoran yang berhasil, kalau dalam tanda kutip, ya, kalau kita melihat dalam tanda kutip. Tapi sesungguhnya kalau kita analisis lebih dalam, seperti Cina misalnya, Cina itu kan bukan negara demokrasi. Sistem politiknya tidak demokratis. Dia hanya punya satu partai. Ya, jadi tidak masuk kategori negara demokrasi. Ya. Tapi Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan tinggi. Ya. Nah, penjelasannya letaknya bukan pada sistem politiknya. Cina itu mengakomodasi pendekatan pasar di dalam sistem ekonominya. Ya. Jadi walaupun dia secara politik adalah negara yang terkategori otoritarian, negara yang tidak menganut prinsip demokrasi, tapi dalam ekonominya dia mengakomodasi saudaranya demokrasi, yaitu yaitu pendekatan pasar.
Jadi dalam ekonominya Cina menghargai kepemilikan pribadi, ya, eh, apa pendekatan pasar, ya, sehingga dengan cara seperti itu dia dia apa bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan Cina itu bukan tidak bisa dikatakan sebagai sebagai apa sebagai sesuatu eh, yang umum. Kalau bahasa statistik kita bisa mengatakan fenomena Cina itu adalah data pencilan, ya, data pencilan. Data pencilan itu dalam kaidah ilmu statistik ya tidak boleh dijadikan kesimpulan, ya, karena dia eh, sesuatu yang pencilan, yang bukan bukan apa eh, pendekatan saintifik tidak menyatakan itu sebagai sesuatu yang bisa bisa umum terjadi. Contoh misalnya eh, kita melihat ada figur, ya, seperti eh, pemilik Facebook atau Microsoft, ya, itu kan person atau orang yang tidak lulus sarjana. Kemudian kita mengatakan sebagai kesimpulan umum bahwa sarjana menjadi sarjana tidak penting, ya, karena itu pendiri Facebook, penemu Microsoft itu bukan sarjana, bahkan DO dari S1-nya di Harvard. Lalu apakah kemudian kita menyimpulkan bahwa untuk menjadi orang kaya, pendidikan menjadi tidak penting, kesarjanaan menjadi tidak penting? Itu cara kesimpulan yang salah, karena yang terjadi kepada tadi eh, yang yang menemukan Facebook dan Microsoft itu adalah data pencilan. Jadi data pencilan itu tidak boleh menjadi kesimpulan untuk diterapkan pada seluruh populasi, seluruh manusia, ya. Dia namanya juga data pencilan, hanya terjadi untuk kasus-kasus yang langka, kasus-kasus tertentu. Nah, begitu juga Cina. Jadi Cina itu adalah data pencilan untuk kalau kita melihat negara non-demokrasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif, ya. Nah, umumnya yang terjadi negara yang menganut kediktatoran itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, ya. Jadi jangan jangan menganalogkan bahwa kalau kita apa bisa seperti Cina kalau kita kemudian mengadopsi eh, kediktatoran, ya, di dalam di dalam negara kita, ya. Nah, teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan apa keputusan MK yang perlu menurut hemat saya kita hargai, kita apresiasi, ya, sebagai bentuk apa improvement atau peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, ya. Paling tidak ini merupakan salah satu eh, peningkatan, ya, peningkatan kualitas demokrasi, ya. Tentu masih banyak hal yang harus kita perbaiki agar demokrasi kita itu benar-benar bisa eh, menghadirkan apa kesejahteraan yang signifikan bagi semua warga negara. Baik, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mohon Anda subscribe, share, like, dan komen untuk tayangan ini agar aktivitas edukasi publik seperti ini bisa eh, dinikmati, menjangkau banyak banyak orang. Adapun untuk mengakses video-video lainnya yang telah saya upload, ya, yang ada di channel YouTube saya, silakan Anda mengklik gambar lonceng.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.